Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini. Kita bertemu kembali. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian yang dilakukan oleh surveyor dalam menilai akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R adalah melihat regulasi berupa SK, pedoman panduan, dan SOP atau SPO. Kemudian D, melihat dokumen bukti implementasi. Lalu O, surveyor akan melakukan observasi. W, surveyor melakukan wawancara. Dan S yang terakhir, surveyor meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Sobat Sehat, ini video saya yang ke-307 yang akan membahas standar peralatan di ruang laboratorium klinik pratama maupun klinik utama. Mulai video 293 kita telah membahas perizinan klinik dan persyaratannya. Sedangkan mulai video 299 kita membahas standar peralatan di masing-masing ruangan klinik pratama maupun klinik utama secara bertahap. Nah, di video 307 ini kita akan membahas standar peralatan ruang laboratorium pada klinik pratama dan klinik utama menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 14 Tahun 2021 yang ada pada halaman 738 sampai dengan 741. Sobat Sehat, yuk kita bahas standar peralatan ruang laboratorium klinik pratama maupun klinik utama. Peralatan meliputi peralatan kesehatan dan non-kesehatan pada jenis-jenis ruang yang ada dalam bangunan sesuai area fungsional klinik. Standar peralatan ruang laboratorium di klinik pratama dan klinik utama tercantum pada tabel di halaman 738 sampai dengan 741 pada Permenkes RI Nomor 14 Tahun 2021. Peralatan pada ruang laboratorium di klinik pratama dan klinik utama meliputi A. Klinik dapat menyelenggarakan untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuh penyakit, dan pemulihan kesehatan. B. Jenis tenaga kesehatan di laboratorium adalah ahli teknologi laboratorium medik atau ATMR. C. Laboratorium klinik harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana, perlengkapan, dan peralatan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Pada ruang laboratorium, pencahayaan minimal 300 lux serta dinding laboratorium harus tahan bahan kimia, mudah dibersihkan dan tidak berpuri. E. Ruang laboratorium klinik sesuai dengan standar pelayanan laboratorium di puskesmas. F. Ruang laboratorium hanya disediakan bagi klinik yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium. Peralatan di ruang laboratorium untuk klinik pratama dan klinik utama paling sedikit sebagai berikut. 1. Alat kesehatan. Alat kesehatan ini meliputi alat tes cepat molekuler 1 buah. Kemudian blood cell counter 1 buah, fotometer 1 buah, hematologi analyzer atau 1 set, hemositometer set atau alat hitung manual 1 set, lemari es atau kulkas untuk penyimpanan reagen dan kulkas 1 buah, mikroskopis binokuler 1 buah, pembendung atau torniket 1 buah, pipet mikro 5 strip 100 sampai 200 dan 500 sampai 1000 UL 1 buah. Kemudian rotator atau rotator plate 1 buah, centrifuge listrik 1 buah, centrifuge mikrohematokrit 1 buah,
tabung sentrifus tanpa skala 6 buah, Tolly counter 1 buah, Bester cranset atau tabung laju endap darah 3 buah, urine analyzer 1 buah. Sedangkan perbekalan lainnya meliputi batang pengaduk 3 buah, beker gelas 3 buah, botol pencuci 1 buah, corong kaca 5 cm 3 buah, Erlenmeyer gelas 2 buah, gelas pengukur 100 ml 1 buah, gelas pengukur 500 ml 1 buah, pipet berskala volume 1 cc 3 buah, pipet berskala volume 10 cc 3 buah, rak pengering untuk kertas saring SHK sesuai kebutuhan, tabung reaksi 12 mm sesuai kebutuhan, tabung reaksi dengan tutup karet gabus 12 buah, termometer 0 sampai 50 derajat Celcius 1 buah, wadah aquade 1 buah. Kemudian yang kedua adalah bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini meliputi blood lancet dengan autoklik sesuai kebutuhan, kawat abses 1 buah, kertas lakmus sesuai kebutuhan, kertas saring sesuai kebutuhan, kaca objek sesuai kebutuhan, kaca penutup atau deck glass sesuai kebutuhan, kaca sediaan atau frosted end untuk pemeriksaan TB sesuai kebutuhan, kertas golongan darah sesuai kebutuhan, penghisap karet atau aspirator 3 buah, pot spesimen dahak mulut lebar, steril, anti pecah dan anti bocor sesuai kebutuhan, pot spesimen urin sesuai kebutuhan, ini pot spesimen urin yang mulutnya lebar. Kemudian LDT malaria sesuai kebutuhan, reagen pemeriksaan kimia klinik sesuai kebutuhan, reagen Ziehl-Neelsen untuk pemeriksaan tuberkulosis yaitu karbolfusin 1% dan asam alkohol 3% serta methylene blue 0,1% sesuai kebutuhan. Kemudian reagen untuk pemeriksaan IMS sesuai kebutuhan, reagen untuk pemeriksaan HIV sesuai kebutuhan, reagen untuk pemeriksaan hepatitis B sesuai kebutuhan, skalpel 1 buah, tip pipet kuning dan biru sesuai kebutuhan, tabung kapilet mikrohematokrit sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, perlengkapan. Perlengkapan ini meliputi kaki 3 1 buah, kotak sediaan slide 2 buah, lampu spiritus 1 buah, penjepit tabung dari kayu 2 buah, pensil kaca 1 buah, pemanas 1 buah, wadah untuk limbah benda tajam baik jarum atau pisau bekas 1 buah, tempat sampah tertutup dilengkapi dengan injakan pembuka tutup 1 buah, rak pengering 2 buah, rak pewarna kaca preparat 2 buah, rak tabung reaksi 1 buah, stopwatch 1 buah, OC atau sengkelit 3 buah, sikat tabung reaksi 1 buah, timer 1 buah. Selanjutnya yang keempat, mebeler. Mebeler meliputi 1 kursi kerja 2 unit, kemudian lemari peralatan 1 unit, meja tulis 1 unit, kemudian yang kelima pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan ini meliputi buku registrasi pelayanan sesuai kebutuhan, formulir inform consent sesuai kebutuhan. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 307 ini
kita telah membahas standar peralatan ruang laboratorium yang ada pada halaman 738 sampai 741 pada Permenkes RI nomor 14 tahun 2021. Kita akan bertemu kembali di video 308 untuk membahas tentang standar peralatan pada ruang radiologi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.